Ya, jika sebelumnya AFC memandang sebelah mata terhadap timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023, kali ini tidak. Sebelumnya AFC menjagokan Vietnam yang akan tampil cemerlang dari grup D. Namun nyatanya setelah Vietnam kalah dari Indonesia, semuanya berubah. Perubahan sikap ini paling tidak terlihat dari ulasan AFC terhadap pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang pada Rabu malam ini. Dalam laman AFC terdapat analisis yang diturunkan terkait highlight pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang. Kemenangan mengejutkan atas Jepang memastikan tempat Indonesia di babak berikutnya, atau hasil imbang juga bisa membantu Sinteyong dan timnya melaju. Dan kalau kalah ya Indonesia harus menunggu hasil menguntungkan dari grup lain untuk berharap mendapatkan tempat di babak 16 besar. Tim Vietnam pernah bertanding melawan Jepang sebelum kalah 2-4. Sebuah penampilan tentu akan membawa harapan bagi Indonesia ya untuk dapat menuntaskan cita-cita mencapai babak sistem gugur untuk pertama kalinya. Lanjut mereka. Nah, dari unggahan itu AFC tampak menyemangati Indonesia. Frase kemenangan mengejutkan mengacu pada apa yang dilakukan Irak terhadap Jepang. Dalam pertandingan tersebut tidak ada yang mengira bahwa Irak akan mampu merepotkan Jepang. Pasalnya Jepang adalah tim yang bertabur bintang. Sebagian pemainnya bermain di Eropa. Faktanya, mereka dapat dikalahkan Irak dengan skor telak 0-2. Hal ini mungkin saja dapat dilakukan Sinteyong dan anak asuhnya. Kemenangan atau hasil imbang akan sangat penting bagi nasib Indonesia menuju babak 16 besar. Ya, demikian juga ketika AFC menyinggung soal Vietnam. Memang saat menghadapi Jepang, Vietnam mengalami kekalahan 4-2. Namun perlawanan yang ditunjukkan Vietnam terhadap Jepang adalah permainan berkelas. Lewat tulisan tersebut, AFC berkeyakinan Indonesia mampu melakukan seperti apa yang Vietnam melakukan. Secara materi pemain, Indonesia jauh lebih baik dari Vietnam. Oleh karena itulah, potensi itu tetap ada. Di kubu Indonesia sendiri, Sinteyong memastikan anak asuhnya telah siap tempur. Ya, pelatih asal Korea Selatan ini sudah menyiapkan strategi untuk mengantar Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023, sekaligus mencapai target yang dibebankan kepadanya. Dan di informasi bola selanjutnya. Ya, keajaiban tidak pernah datang tiba-tiba. Namun, duel timnas Indonesia versus Jepang di Piala Asia 2023 bisa menjadi mengejutkan. Duel Jepang kontra Indonesia akan tersaji di Stadion Altumama, Doha pada Rabu 24 Januari nanti malam. Hasil laga ini akan menentukan posisi di klasemen grup D. Sama seperti keberuntungan, keajaiban dalam sepak bola seringkali terkolerasi dengan kerja keras yang simultan. Ada proses besar sebelum keajaiban datang. Proses keras ini yang bisa memicu potensi hadirnya kejutan di timnas Indonesia dan mengalahkan Jepang bukan hal yang mustahil. Kendati itu bukan perkara yang sepele. Statistik memperlihatkan Jepang sama sekali bukan tim sepele. Dari 2 laga Piala Asia 2023, Jepang punya jumlah kombinasi umpan paling stabil, yaitu 43 kali. Pada saat yang sama, stabilitas kombinasi umpan Indonesia hanya 6 kali. Biasanya, bola yang dikuasai pemain timnas mudah direbut atau hilang karena salah umpan. Dilansir dari data Asian Football, Jepang menjadi tim dengan kemampuan serangan sayap mematikan. Tidak hanya tusukan, umpan silang Jepang sama berbahayanya. Adapun permainan Indonesia belum masuk kategori berbahaya. Kreasi permainan baru bisa menembus lini ketiga pertahanan lawan atau artinya jarang masuk kontrak 12 pas. Jika kalah dalam semua aspek sepak bola, maka pada sisi mana Indonesia bisa membahayakan Jepang? Ya, strategi kejutan kiranya kunci untuk membuat Jepang kewalahan. Bicara soal strategi, berarti juga menyiapkan pola baku sistem. Karena itu juga pendapat yang menyebutkan Indonesia butuh keajaiban untuk menumpas Jepang tak sepenuhnya benar. Rekor tak pernah kalah timnas Indonesia di laga pertama Piala Asia memang patah. Kekalahan 1-3 dari Irak merusak rekor positif itu. Namun, ibarat pepatah, patah 1 tumbuh 1000, sejarah baru menanti Indonesia yang terdekat untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar. Masalahnya, tim Merah Putih setidaknya harus bisa meraih minimal 1 poin dari tim Samurai Biru. Meski hanya 1 poin dan belum menentukan langkah ke 16 besar, itu bukan perkara yang mudah.
Imbang dari Indonesia, tim berperingkat ke-146 FIFA, sama dengan dipermalukan. Hal ini yang sangat dihindari oleh Wataru Endo dan kawan-kawan. Selama fase grup, Jepang membukukan 5 gol dan 4 kali kebobolan. Pada saat yang sama, Indonesia mengemas 2 gol dan 3 kali kebobolan. Ini semua menandakan kekuatan Jepang tidak seistimewa yang digembar-gemborkan. Mesti menjadi tim terbaik FIFA yang berada di ranking ke-17, bukan berarti Jepang sangat superior. Sejarah mencatat Indonesia menang terakhir kali atas Jepang di tahun 1981. Sudah 43 tahun berlalu, masih bisakah Indonesia mengulang kisah manis tersebut? Mengacu data The Analyst, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Jakob Sayuri menjadi pemain dengan statistik paling menjanjikan yang bisa membahayakan Iran. Dari data yang sama, ada 5 pemain Jepang yang statistiknya mentereng. Mereka adalah Wataru Endo, Takumi Minamino, Ritsu Doan, Mao Hosaya, dan Daizen Maeda, dan hanya saja statistik muncul setelah laga. Artinya, ada pemain-pemain yang akan muncul dan memecahkan prediksi. Dan Indonesia punya sejumlah nama yang bisa mengejutkan. Sheni Patinama, salah satu nama yang bisa dihadirkan menstimulasi kejutan. Dengan segala keterbatasan, sejarah baru Indonesia di Piala Asia sedang diukir. Ya, Timnas Indonesia bertekad mencuri poin dari Jepang pada laga terakhir Grup D Piala Asia 2023 di Stadion Al-Tumama Doha pada Rabu 24 Januari 2024. Kami harus bermain dengan hati dan energi, serta memberikan yang terbaik yang kami bisa. Baik dengan 1 imbang atau 3 menang poin, Jepang adalah tim dengan pemain bagus dan kami harus mencoba yang terbaik, kata bek Timnas Indonesia, Sandy Wallace di Doha, Qatar. Sebelumnya, Indonesia baru meraih 1 kemenangan dari 2 pertandingan Piala Asia yang sudah dimainkan. Pada matchday pertama melawan Irak, Indonesia mencatat hasil minor dengan skor akhir 1-3 dari tim berjuluk Singa Mesopotamia tersebut. Satu-satunya gol Indonesia dicetak oleh gelandang Marcelino Ferdinand. Namun, dalam menghadapi Vietnam pada laga grup D kedua Piala Asia, skuad asuhan pelatih Sinteyong meraih kemenangan tipis 1-0 berkat penalti yang dieksekusi apik oleh Asnawi Mako Alam. Ya, peluang Indonesia untuk melangkah ke babak selanjutnya pun masih terbuka lebar. Meski harus menunggu hasil pertandingan dan perolehan poin tim di grup lainnya, Sandy Wallace menganggap hal tersebut bukan menjadi fokus utama. Bagi pemain klub KV Mechelen dari Belgia ini, yang terpenting adalah menjaga mental bertanding saat berhadapan dengan Jepang.